Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur, dan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita berselawat. Saya Arnita dan rekan saya Siska dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengertian wakaf dan macam-macam wakaf, yaitu wakaf produktif dan wakaf tunai. Yang pertama itu pengertian wakaf. Kata wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa, yang berarti menahan atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Pengertian wakaf dalam syariat Islam: wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya adalah wakaf tunai. Yang pertama itu pengertian wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelolaan wakaf atau nazir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain, wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Yang kedua, operasional dan mekanisme wakaf tunai. Dalam transaksi wakaf tunai, pewakaf merupakan orang yang berwakaf dengan membeli sertifikat wakaf tunai. Sertifikat tersebut dapat diatasnamakan anggota keluarga yang masih hidup atau yang telah meninggal. Pewakaf mensyaratkan keuntungan pengelolaan dan wakaf tunai tersebut untuk tujuan tertentu, apakah untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas keagamaan, atau membantu rakyat miskin. Nasir lalu menginvestasikan dana tersebut ke berbagai portofolio investasi. Di antara bentuk investasi yang bisa dijalankan adalah berupa investasi yang pertama keuangan syariah, seperti produk perbankan syariah baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkinerja baik. Yang kedua, mendanai berbagai industri dan perusahaan serta mendirikan badan usaha. Yang ketiga itu pendanaan kredit mikro untuk mengatasi masalah pengangguran dan menumbuhkan calon-calon pengusaha baru yang mandiri. Terakhir adalah pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dan pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uang, kemudian lembaga keuangan syariah akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada yang pertama itu Tabungan Wakaf Indonesia atau TWI. TWI merupakan lembaga nazir wakaf yang didirikan oleh Dompet Duafa Republika. TWI merupakan nazir wakaf produktif terdepan di Indonesia. Ia menerima wakaf uang dari masyarakat. Wakaf uang ditujukan untuk kalangan ekonomi menengah ke atas dengan nilai minimal 1 juta rupiah. Kedua adalah Baitul Mal Muamalat atau BMM. BMM kepanjangan dari Baitul Mal Muamalat adalah sebuah lembaga di bawah Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang mengelola perbankan sektor volunter. Dalam kaitan wakaf uang, BMN bukanlah bank, ia adalah nazir wakaf. BMN memiliki beberapa program yang terkait dengan sektor volunter. Program wakaf uang diwadahi dalam program yang diberi nama Waktumu dan Syari Peduli. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya wakaf produktif akan disampaikan oleh rekan saya Siska. Kepadanya saya persilahkan. Macam-macam wakaf yang kedua yaitu wakaf produktif.
di mana wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi, dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Jadi yang pertama, pengelolaan wakaf produktif. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasari. Yang pertama, asas kehadiran manfaat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Wakaf dapat dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat apabila benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Manfaat imaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Dan yang paling penting dari benda wakaf itu sendiri adalah tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya bagi orang lain. Terus yang kedua, asas pertanggungjawaban. Wakaf harus dipertanggungjawabkan bagi di dunia maupun di akhirat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perilaku dan perbuatannya. Yang ketiga, yaitu asas profesional manajemen. Yang paling menentukan benda wakaf itu bermanfaat atau tidak tergantung pola pengelolaan. Bagus atau buruk adalah pihak manajemen. Yang keempat, ialah asas keadilan sosial. Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkret dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkret atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian untuk kebijakan umum. Yang kedua, program pengelolaan wakaf produktif. Jadi ada dua, yang pertama program jangka pendek. Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif. Yang kedua, program jangka menengah dan panjang. Dalam mengembangkan lembaga-lembaga nadsir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pengertian wakaf dan macam-macam wakaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.